Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Boleh kita saling menyapa dan memberitahu melalui ketikan dari kota apa atau negara apa saudara berasal supaya kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kalau ada beban doa, kalau ada kesaksian, saudara bisa juga sampaikan di kolom chat. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Yesus Imam Besar yang penuh kasih karunia. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Alkitab tadi berkata kita mempunyai imam besar agung. Ini adalah jabatan tertinggi yang menunjukkan perantara ilahi yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi gambaran bahwa Yesus telah melampaui semua kekuatan surgawi dan masuk ke hadirat Allah. Saudara, imam besar agung di dunia ini adalah manusia yang terbatas, yang juga berdosa. Dan dia juga harus memberikan korban sembah untuk dirinya sendiri yang juga berdosa. Tapi kalau imam besar agung Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Imam besar biasa itu berasakan dari manusia, dari dunia. Harun misalnya, dia kan keturunan Lewi, orang Israel. Tapi kalau Yesus itu kan Tuhan, Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan kalau dia sudah selesai di dalam semua tugasnya menjadi perantara antara Allah dan manusia, dia kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, karena itu, karena kita telah mempunyai imam besar agung, marilah kita berpegang pada pengakuan iman kita, kata firman Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini ada banyak berita-berita negatif yang membuat iman kita lemah. Tapi kalau kita baca kitab suci dan kita pegang firman, maka kemenangan Tuhan akan berikan. Aduh, banyak banget ya masalah yang saya alami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aduh, gimana ya hari depan? Apakah saya akan ditolong oleh Tuhan? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia mempedulikan engkau. Aduh, penyakit ini bisa sembuh enggak ya? Oleh bilur Yesus kamu telah sembuh. Nah, inilah pengakuan iman yang akan membawa kemenangan karena kita mempunyai imam besar hebat. Namanya adalah Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan juga berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara-saudara, Allah yang sempurna jadi manusia yang sempurna. Yesus mati tergantung antara langit dan bumi, disalib menghubungkan Allah di sorga dan manusia di bumi supaya bisa berdamai. Dia adalah sang pembela agung. Setan itu seringkali mendakwa kita di hadapan Allah Bapa. Tuhan lihat tuh yang suka ikut renungan doa pagi harian. Dia suka bohong-bohong juga. Oh, dia kalau lagi jualan gak jujur. Oh, dia suka gosipin orang. Mesti dihukum Tuhan. Wah, saudara, setan itu pendakwa. Penuduh kita. Untunglah Yesus menjadi pengantara, pembela. Dia bilang memang anakku masih punya kekurangan, tapi aku telah menyelamatkan dia. Darahku telah menyucikan segala dosanya. Sehingga karena aku telah mati disalib untuk dia, dia dibenarkan. Setannya kabur, saudara. Betapa bersyukur kita punya pembela, pengantara yang luar biasa. Nah, Yesus bukan hanya imam besar yang memimpin upacara, liturgi, tetapi yang telah melewati langit dan masuk ke tahta Allah. Dia bukan hanya manusia yang naik ke sorga, tapi Allah yang merendahkan diri. Imam besar di dalam agama Yahudi memasuki tempat Maha Kudus cuma setahun sekali pada hari raya pendamaian, Yom Kippur. Yesus melampaui itu, ia masuk sekali untuk selama-lamanya. Bukan hanya membawa darah hewan, tapi dirinya sendiri. Aplikasinya buat kita, kita punya perantara yang hidup, bukan sistem ritual. Karena itu jangan lepaskan iman kita karena tekanan.
Yesus sudah sampai ke tujuan. Kita juga tinggal berpegang teguh pada pengakuan iman dan kita akan dibawa ke sorga. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita harus tetap setia. Jangan kita murtad, jangan kita menyangkal. Karena mungkin ada tawaran uang yang bagus, karena ada pasangan yang cantik atau tampan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Dari kata sumpatesai. Dari mana kita dapatkan kata simpati? Berarti merasakan bersama secara emosional dan nyata. Oh, ini luar biasa, saudara. Juru selamat kita bersimpati, turut merasakan apa yang kita rasakan. Termasuk merasakan kelemahan kita. Itu sebabnya Allah yang sempurna jadi manusia. Bisa sakit, bisa lemah, bisa lapar, bisa haus, bisa mati. Dan Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di tempat kita bisa merasakan pengalaman kita. Tapi karena dia juga Allah yang sempurna, dia bangkit naik ke sorga. Nah saudara-saudara, Yesus juga dicobai sama seperti kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Pencobanya itu bukan sandiwara, bukan bohong-bohongan, benar-benar. Tapi Yesus tidak mau berbuat dosa. Karena dia taat mutlak pada kehendak Bapa. Saudara, Yesus tidak mengamati penderitaan kita dari jauh. Dia turun ke dunia merasakan apa yang kita alami. Itulah simpati dari Yesus kepada kita. Dan dia menang atas pencobaan. Dia menunjukkan bahwa dia layak menjadi penolong kita. Menurut pandangan Yahudi, imam besar biasanya berasal dari keturunan yang bersih secara lahiriah. Tetapi Yesus mengalami pencobaan seperti yang dihadapi oleh umat manusia. Namun dia tetap tidak berdosa. Oh, juru selamat kita adalah juru selamat yang kudus. Jadi bagi kita, apapun penderitaan, apapun godaan, pencobaan, Yesus mengerti, Yesus peduli. Jangan merasa ditinggal sendirian, datanglah kepada Kristus yang mengerti air mata kita, mengerti luka kita. Dan kalau Yesus menang, kita juga menang. Saudara kemenang mengatasi penderitaan, mengatasi penyakit, mengatasi kekurangan, mengatasi apapun. Karena Allah Immanuel menyertai hidup saudara. Haleluya. Ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, paresia. Artinya keterbukaan total di hadapan Raja, berani. Gak tutup-tutupan di hadapan Raja karena dia tahu segalanya. Kita menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah adalah tahta kasih karunia, bukan tahta penghakiman, tahta penghukuman. Tapi tempat di mana Allah memberikan bantuan, pengampuan supaya kita menerima rahmat, kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yaitu pada saat kita membutuhkan. Menurut William Barclay, undangan untuk masuk di dalam tahta kasih karunia Allah ini adalah undangan yang paling penuh kasih dalam seluruh Alkitab. Tahta Allah bukan tempat ketakutan, tapi di mana anugerah Tuhan dilimpahkan kepada kita. Kita diundang masuk, bukan ditolak. Dalam pandangan Yahudi, tahta Allah itu biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Seperti Yesaya melihat Allah duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dia gemetar berkata, celaka aku, binasa aku telah melihat Tuhan. Tapi dalam Kristus tahta itu menjadi tahta belas kasihan. Tahta kemurahan Tuhan. Saudaraku, ketika engkau gagal, jangan lari dari Tuhan, datanglah kepadanya. Kasih karunia Tuhan selalu cukup dan datang tepat pada waktunya. Jangan menunggu kita layak baru kita berdoa. Datang sekarang dengan jujur. Walaupun kau banyak dosa, seperti anak yang terhilang, datang dengan baju yang bau babi, yang kotor, yang najis. Bapa memeluk, Bapa mengampuni, dan Bapa lah yang akan menggantikan baju yang kotor itu dengan baju yang baik. Ada dua kebenaran besar hari ini. Pertama, firman Allah menyingkapkan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Dan yang kedua, kita tidak sendirian. Kita punya imam besar yang mengerti, bersimpati, yang juga bisa merasakan apa yang kita alami. Dan Dia mengundang kita untuk datang ke tahta kasih karunia-Nya. Mari, kita tidak menjauh, tapi datang dengan iman kepada Tuhan yang hidup. Dekat dengan Dia, intim dengan Dia, akrab dengan Dia.
menyapa Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh datang ke tahta kasih karunia-Mu untuk mendapatkan berkat kelimpahan dari Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu supaya kami sungguh-sungguh selalu berada dalam hadirat Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.